wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala afdalil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla faj'al lana ya rabbana kulla syai'in sahlan muyassara. Allahumma inna na'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna na'udzu bika min an nadhilla aw nudalla aw nazilla aw nuzalla aw nadlima aw nudlama aw najhala aw yujhala alaina. Amin. Ibu-ibu jamaah muslimah Masjid Al-Falah yang mudah-mudahan semuanya senantiasa diridhai Allah Ta'ala, semuanya diberkati, diberi kesehatan yang sempurna, diberi kebahagiaan, dihilangkan kesedihannya, dilapangkan rezekinya, dan dipenuhi semua hajatnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kembali kita semua dikumpulkan Allah Ta'ala untuk bertatap muka, untuk sama-sama tafaqquh fiddin di Masjid Al-Falah ini. Tentu kalau bukan karena Allah memudahkan, kita nggak mungkin bisa datang, ibu-ibu sekalian, di tempat ini. Karena itu, ini adalah suatu pertanda baik bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memang memudahkan kepada kita untuk berbuat baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man a'ta, barang siapa yang memberi, ya, memberi apa? Halo. Dalam bu? Memberi apapun. Fa amma man a'ta, berinfak harta, wa saddaqa bil husna, membenarkan al husna, surga, asanuyassiruhu lil yusra, maka kami memudahkan untuk apa? Untuk masuk surga, untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Makanya kita berhusnudzon kepada Allah Ta'ala karena kita semua dimudahkan untuk senantiasa melakukan kebaikan. Mudah-mudahan kita kelak juga akan dikumpulkan bersama-sama dalam surga Firdaus yang paling tinggi tanpa azab maupun hisab. Amin. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa Allah menghendaki kebaikan atau surga baginya, niscaya dia dibuat faqih atau faham terhadap urusan agama. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menyatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa melewati suatu jalan, pada jalan itu dia mencari ilmu syar'i, niscaya Allah memudahkan baginya jalan menuju surga. Dan ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, agar pahala kita pagi hari ini berlipat-lipat, mari kita niatkan, di samping kita ini tafaqquh fiddin, ya, di samping kita berniat thalabul ilm, kita niatkan juga yang kedua adalah silaturahim. Kita niatkan juga menghabiskan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Ta'ala. Kita niatkan iktikaf, ini kan 1 jam 2 jam, ya, kita niatkan iktikaf. Dan kita niatkan apa?
kita niatkan haji, ya. Kok haji sih? Iya haji tak? Ibu-ibu pengen haji mboten? Kalau nggak pengen nggak usah diniatkan ini wis. Jadi Nabi SAW mengatakan, man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi ke masjid. Ini masih pagi atau sudah siang ini? Waktu duha, man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat pagi ke masjid, la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu, tidak menghendaki kecuali untuk mengajarkan kebaikan atau mempelajarinya, kana lahu ka'adril haji taman hajatuh, maka baginya itu seperti pahala orang haji dengan sempurna hajinya. Insya Allah begitu, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua pahala-pahala tersebut. Amin. Pagi hari ini, ibu-ibu sekalian yang diberkati Allah Ta'ala, kita akan membahas tentang wudhu, ya. Jadi kalau kita belajar tentang sholat, dan sholat itu tidak akan sah kecuali dengan bersuci, berarti otomatis kita harus belajar bersuci juga. Dan yang namanya bersuci itu meliputi wudhu, meliputi mandi, meliputi tayamum, dan meliputi mengusap dua sepatu. Nah, sekarang yang kita bahas adalah wudhu. Nanti kita mempelajari wudhu, mempelajari mandi, mempelajari apa yang ketiga? Apa? Tayamum. Yang keempat, mengusap sepatu. Iya. Apa sih wudhu itu, ibu-ibu? Wudhu ini toharo yang wajib, ya, bersuci yang wajib ketika seseorang tertimpa hadas kecil. Jadi wudhu ini toharo yang wajib ketika seseorang tertimpa hadas kecil. Apa itu hadas kecil? Hadas kecil itu seperti BAB, ya, BAK, keluar angin, apalagi tidur yang sangat berat, ya, tidur yang sampai dipanggil itu tidak dengar, itu membatalkan wudhu. Sama memakan daging apa? Daging marmut atau kelinci. Halo ibu-ibu, daging apa? Daging apa? Dengar tanjangannya yang di belakang tadi. Daging cicak. Cicak boleh dimakan enggak? Hah? Haram cicak itu, disuruh bunuh kok. Jadi binatang-binatang yang kita disuruh bunuh atau dilarang bunuh itu tidak boleh dimakan. Ya kecuali kalau panjenengan naudzubillah, ya, kondisi darurat, tidak ada makanan kecuali cicak imbuh meneh gitu. Jadi yang terakhir tadi termasuk hadas kecil adalah memakan daging unta. Jadi siapapun yang memakan daging unta maka wudhunya batal. Kalau daging kambing, panjenengan habis sholat maghrib terus makan sate meskipun 20 suduk, kalau ndak ketut, ndak pipis, ndak BAB, langsung sholat ndak menjadi masalah, ndak membatalkan wudhu. Tapi kalau daging unta meskipun sedikit maka membatalkan wudhu. Walapak nak ini loh kalau daging unta. Yo ini nanti mungkin panjenengan pas umroh, pas apa kan ndak ngerti kan? Beli rupanya daging unta gitu kan banyak begitu ibu-ibu, nggih. Kalau minum susu unta, kalau minum susunya tidak menjadi masalah, yang menjadi masalah itu adalah dagingnya. Jadi saya ulangi lagi, yang namanya wudhu itu bersuci yang wajib ketika seseorang tertimpa hadas kecil. Apa saja hadas kecil itu? Seperti pipis, seperti buang kotoran, keluar angin, tidur yang berat, ya,
Karena kalau tidur yang sekedar seriut gitu itu tidak membatalkan. Ya, tidur yang berat sama memakan daging unta. Kalau memegang mahram, wong Nabi sallallahu alaihi wasallam mau sholat itu mencium istrinya kok. Kabeh ala popean, ya kan? Loh, kalau yang dipegang orang lain, bukan istrinya, bukan anaknya, boleh ndak ibu? Boleh nggih? Boleh apa ndak? Ndak boleh, ya. Tapi apakah membatalkan wudu? Kalau nggak sengaja, ndak batal. Kalau sengaja, sebetulnya berdosa, tapi belum tentu membatalkan, kecuali dengan adanya syahwat, kemudian keluar air madhi. Madhi itu kan keluar ketika ada syahwat, ya. Jadi yang keluar dari manusia laki perempuan itu ada air mani. Air mani ini suci, tetapi mewajibkan mandi. Ada wadi, ya. Ada wadi, ada madhi. Madhi ini yang keluar ketika terangsang, ketika ada syahwat. Sementara wadi ini yang keluar ketika orang itu kecapean. Mungkin pada wanita itu kayak keputihan seperti itu ketika capek, ketika apa. Nah untuk madhi sama wadi ini najis, hukumnya sama seperti air liur. Ibu-ibu sehat semua ya? Seperti air apa, Bu? Kok air liur sih? Anjing terkadang. Air kencing, ya, seperti air kencing, ya. Insya Allah ibu-ibu sudah paham dia masalah ini, ya. Iya. Nah, tentang keutamaan berwudu, ibu-ibu, ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Umar ibnul Khattab radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Ma minkum min ahadin yatawaddo." Tidak ada seorang pun dari kalian berwudu, ya. Fayusbighul wudu, kemudian dia menyempurnakan wudunya. Jadi berwudu dengan sempurna. Selesai berwudu mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa setelah wudu. Saya ulangi lagi doanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Titik. Jangan ditambahkan waj'alni min ibadika sholihin, jangan. Karena tambahan waj'alni min ibadika sholihin ini tidak sahih. Nggih, ibu-ibu nggih, tidak sahih. Jadi yang sahih itu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Titik. Nah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa futihat lahu abwabul jannati tsamaniyah yadkhulu min ayyiha syaa, kecuali dibukakan baginya 8 pintu surga. Apa ibu-ibu? 8 pintu surga, dia bebas masuk melalui pintu manapun yang disukainya. Masya Allah. Jadi cuma wudu tok dengan sempurna, habis itu berdoa tadi itu, jenengan disuruh Allah silakan itu pilih itu ada 8 pintu surga, sakarepean mau masuk lewat pintu mana. Masya Allah. Ini kan keutamaan yang sangat besar. Nah kemudian dalam hadis yang lain, jadi ibu-ibu agar kita semangat berwudu, agar kita semangat menjaga wudu, itu iman seperti ini itu hadirkan terus. Bahwa kalau kita berwudu mengucapkan doa ini, Allah akan mengatakan silakan pilih 8 pintu surga itu, mau masuk lewat pintu manapun, itu kita hadirkan biar kita semangat. Loh berarti kalau saya haid tak wudu terus tidak apa-apa nggih? Tidak boleh. Maksudnya kalau mau wudu nggih monggo, tapi jangan diyakini dengan berwudu itu maka haidnya menjadi
kurang atau menjadi ringan, enggak, ya tetap percuma meskipun jenengan mandi besar ya tetap haid gitu kan. Tapi kalau biar tak wudu biar seger enggak menjadi masalah. Jadi hadis ini berlaku bagi orang yang lagi tidak haid. Kemudian ibu-ibu yang diberkati Allah Ta'ala, wudu ini sangat menghapuskan dosa. Dosa-dosa kecil, nggih. Karena kalau dosa-dosa besar membutuhkan taubat secara tersendiri. Tentang keutamaan wudu, Nabi SAW mengatakan, man tawaddo'a fa ahsanal wudu. Barang siapa berwudu kemudian memperbaiki wudunya, kharajat khatayahu min jasadih, maka kesalahan-kesalahannya keluar dari jasadnya, dari tubuhnya, hatta takhruja min tahti adfarihi, sampai keluar dari bawah kukunya. Jadi yang namanya kesalahan-kesalahan ini ibu-ibu itu hilang karena wudu. Okay? Jadi perbanyaklah berwudu. Cuma wudu yang baik itu gimana? Wudu yang sempurna itu gimana? Nanti insya Allah kita bahas. Kemudian pada hadis Ali bin Abi Thalib, Nabi SAW bersabda, ini juga tentang keutamaan wudu, isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu dalam kondisi tidak disukai. Itu maksudnya apa? Maksudnya pas lagi-lagi enaknya tidur kok azab gitu loh. Kan kadang ngantuk atau mungkin pas enak-enak tidur pada waktu malam, kondisi dingin, hujan deras, ya sangat dingin, tapi kita terus berwudu, itu namanya isbaghul wudu'i alal makarih, menyempurnakan wudu meskipun kondisinya kita tidak suka. Wa i'malul aqdami ilal masajid, dan mempergunakan kaki menuju masjid. Jadi semakin jalannya itu jauh ke masjid, semakin besar pahalanya. Wantidharus sholati ba'da sholah, dan menunggu sholat setelah sholat. Maksudnya subuh kan kita nunggu qomat, nanti zuhur juga nunggu qomat, asar juga nunggu qomat. Ini semua kata Nabi SAW, yaghsilul khotoya ghuslan, jadi benar-benar mencuci habis kesalahan. Nah, ini tentang keutamaan berwudu. Insya Allah siapapun yang melakukan wudu akan mendapatkan pahala-pahala tersebut selama dia tidak melakukan dosa-dosa yang menghapuskan amal solehnya. Loh, memang adakah dosa-dosa yang menghapuskan amal soleh? Banyak, banyak ibu-ibu. Dosa syirik, kalau seseorang itu musyrik, masih seluruh hidupnya itu ibadah kepada Allah, puasa terus, sholat terus, ya sholat malam terus, gak pernah tidur misalnya, puasa terus, gak pernah buka misalnya, tapi musyrik ya percuma, ya. Atau riya. Riya itu kan menghapuskan amal yang diringinya kan. Orang sholat tapi riya gak diterima. Dosa apa lagi? Dosa berikutnya adalah datang ke dukun. Kan ada hadisnya itu, datang ke dukun, takok saja itu tidak diterima sholatnya 40 hari, ya. Kemudian dosa ghibah. Dosa ghibah bahaya. Makanya panjenengan ibu-ibu itu kan suka ngerumpi, suka ngerasani orang, suka kepo. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang kepo kan. Keponya itu dengan perkara yang khusus untuk dirinya sendiri. Kita ngapain sih ngepoin orang? Nggak ada urusannya, jangan opo awak-awak dewe gitu kan. Ngapain kita urusin gitu? Tambah nambah beban pikiran. Di samping kita juga pahala kita habis. Ada seorang laki-laki datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulanatan tudhkaru min kathrati sholatiha wa sadaqatiha wa siyamiha." Ada si fulana, perempuan, ya, itu terkenal ahli sholat, ahli sedekah, ahli puasa. Jadi
Salatnya Masya Allah, puasanya Masya Allah, sedekahnya Masya Allah. Ghaira annaha tu'dhi jiranaha bilisaniha. Hanya saja dia itu suka nyakiti tetangganya dengan lisannya. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Hiya finnar, dia dalam neraka. Hati-hati ibu-ibu, iman lo. Panjenengan di sini ada yang punya ATM boten? Coba yang nggak punya ATM angkat tangan. Saya udah akan minta yang nggak punya ATM angkat tangan. Punya semua berarti nggih? Ya. Saya minta ATM boleh enggak? Sak pine ini gak usah gak ono pine percuma ge apa? Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kita kan uang itu kita simpen ya, kita tabung, kita keluarkan, apalagi pas pandemi begini itu jupe sak primit gitu kan. Ini uang yang dunia, kita itu gak sembarangan memberikannya kepada orang, ya apa enggak? Ya kecuali kalau panjang ditipu, dibujui, dikano kabeh yang ngono gitu kan. Tapi secara umum kita itu tidak mungkin memberikan ATM uang kita yang kita tabung itu kepada sembarangan orang. Gitu kok yang masalah akhirat, yang amal soleh kita belum tentu kita itu banyak beramal, dan belum tentu ketika beramal amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pas ono amal kok cek gampangnya dibagi-bagi kepada banyak orang. Caranya ngerasani riba ngerumpi tadi tuh Bu, mana apa enggak? Makanya diantara nama hari kiamat itu adalah yaumut taghabun. Yaum apa? Yaumut taghabun, hari rugi-rugian. Nauzubillah. Semoga Allah Ta'ala menjadikan saya dan ibu-ibu semua bukan termasuk orang-orang yang merugi. Ghabun itu rugi. Kenapa? Karena pada hari itu ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, orang itu nanti pingin bantu banyak orang, pingin melihat anaknya, melihat suaminya, melihat tetangganya, melihat teman-teman itu pada butuh amal gitu kan. Tapi dia tuh mau bantu tidak punya gitu loh, mau bantu tidak punya, atau dia anggap amalnya banyak bisa digunakan untuk bantu, tapi rupanya sudah habis. Na'udzubillah. Jadi tadi dosa yang bisa menghapus amal soleh apa? Satu syirik, yang kedua apa? Riya, yang ketiga apa Bu? Dukun. Datang ke dukun, tanya tok itu nggak diterima sholatnya selama 40 hari. Yang berikutnya apa? 4 ya? Apa? Riba. Hati-hati riba. Kalau ada orang lagi ngerasani orang, nggak usah kumpul-kumpul di situ. Mirio, ya. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, hendaknya mengubahnya dengan tangan. Berarti Bu, kalau jenengan ingkarul mungkar, melihat orang gosip takuan cepok gitu, mirio habis itu. Nek jenengan diajak nyojok jalan saya, ya, faman lam yastati fabilisani, tidak bisa napuk dengan lisannya. Hei, gak oleh ngerasani ibu, gak oleh, tapi mendis melu-melu, ya. Nah, kalau dengan lisan tidak bisa, maka dengan hati, dan dengan hati ini sama itu pergi gitu loh. Jangan aku mengingkari dengan hati tapi kupingnya saya golek-golek gini, ya, bahaya. Nah, khusus untuk perempuan ada dosa lagi ibu-ibu, ya, ada dosa lagi. Saya kira ibu sudah tahu paling ya. Jadi misalkan ada masalah antara ibu dengan suaminya gitu kan, misalnya suaminya kok nikah lagi gitu, boleh enggak? Halo, enggak boleh gitu? Boleh apa enggak? Enggak boleh. Apa dalil yang mengharamkan? Ayo. Nek ada dalilnya jadi kan boleh pulang. Ya, misalkan ada masalah ibu antara panjenengan dengan suami ya. Jenengan muangkel juengkel gitu. Tapi ini tetap suami jenengan tetap
istrinya. Kalau kemudian jenengan diajak ke tempat tidur oleh suami dan tidak mau, itu dilaknat malaikat selamanya sampai suami ridho kepada pian. Nah itu, ini saya ngomong gini bener apa salah sih? Bener apa salah? Yang bilang salah angkat tangan. Pokoknya saya sudah menyampaikan loh ya. Kalau jenengan begitu, anak masalah suaminya begitu, itu nanti dilaknat malaikat, amalnya nggak diterima sampai suami ridho. Sebetulnya masuk surganya wanita itu mudah bu. Suami jenengan ridho kepada pian gitu, masya Allah langsung surga. Ya, sekarang tata cara berwudu. Jadi intinya jangan sampai ketika kita sudah susah payah melakukan amal soleh ini kita hapus pahalanya begitu saja. Eman ya. Wah, kita beramal soleh belum tentu tiap hari, dan ketika kita beramal soleh belum tentu diterima Allah Ta'ala. Barang beramal soleh sudah diterima kok malah kita hapus. Na'udzubillah. Sekarang tata cara berwudu. Pertama, hendaknya berniat di dalam hati. Loh, tidak pakai dilafatkan kata Pak Ustadz. Memang ada pendapat yang mengatakan dilafatkan, tapi yang patut kita tiru, yang kita jadikan suri tauladan siapa? Nabi Muhammad SAW kan. Sementara beliau ketika mengajarkan wudu tidak pernah beliau melafalkan niat. Nah, jadi kalau ada orang melafalkan niat dengan alasan apa ya monggo, tapi kalau kita melihat yang benar ya apa, intinya Nabi SAW nggak pernah melafalkan niat. Para sahabat juga seperti itu. Udah ada mereka mau berwudu melafalkan niat nawaitu atau apa begitu. Nah, jadi kita berniat di dalam hati. Itu yang pertama. Yang kedua, kita membaca bismillah. Membaca apa? Bismillah. Bacanya di luar kamar mandi. Di keran kan kalau kita berwudu. Kalau di dalam kamar mandi, bismillahnya di dalam hati. Ini lisan nggak boleh bergerak. Lisan nggak boleh bergerak. Baru kemudian yang ketiga, kita mencuci kedua telapak tangan 3 kali. Dimasukkan bejana tidak boleh. Jadi kita harus ambil gayung, ya gayung ini kita pegang dengan tangan kiri, kita tuang, baru kita cuci, baru setelah itu boleh dimasukkan. Nabi SAW mengatakan apa ibu-ibu? Beliau SAW mengatakan, idza staiqadha ahadukum min manamihi, jika seseorang dari kalian bangun tidur, fala yaghmisanna yadahu fil ina'i, maka jangan memasukkan tangannya ke dalam bejana hatta yaghsilaha 3 marrat, sampai dia itu mencucinya 3 kali. Jadi jenengan bangun tidur salat malam bonok ciduke langsung dikerbek, tidak boleh. Loh, memang nanti bikin najis ta? Ya ndak begitu. Kalau najis kan jelas, maksudnya air itu menjadi najis kalau berubah warna, rasa dan bau dengan barang najis. Nah itu kan tangan kita kan belum tentu najis, cuma ya air itu akhirnya jijik gilani gitu loh. Ya ngapunten, kadang orang tidur itu kan ya garuk sana garuk sini kan tidak sadar gitu ibu gitu. Nah itu loh yang kemudian kalau langsung dikerbek, nah itu yang tidak boleh dalam Islam itu. Ambillah gayung lah, atau minta kepada Pak itu loh nggak boleh dibae ngerebek no. Jadi gawe no keran biar nanti diputer gitu kan. Jadi kita cuci tangan dengan keran itu. Kalau nggak ada keran maka dengan gayung tadi. Jadi kita niat dalam hati, kita baca bismillah, kemudian kita mencuci kedua tangan ini 3 kali. Kemudian berkumur-kumur dan menghirup air juga 3 kali.
Gimana caranya ibu-ibu? Ini ya, ini atas gini wes, segini nanti kedikitan malah nggak masuk nanti. Gini kita ambil segini ini, nanti separuh buat kumur-kumur, separuh buat istinsyak. Bukan kumur-kumur sendiri, terus istinsyak sendiri, tidak seperti itu. Hadis yang sahih itu kita ambil separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk istinsyak. Lakukan ini sebanyak 3 kali. Oke? Ya, jadi gini ikan keran, dan kerannya ini jangan cros gitu. Nggak boleh, kita diperintahkan menghemat air. Ya, gini. Jadi bareng kita kumur-kumur sama ya istinsyak. Ada istinsyak, ada yang namanya satunya lagi apa? Lupa saya. Istinthar. Istinsyak itu memasukkan air ke dalam hidung, istinthar itu mengeluarkan. Jadi sama. Ya, jadi istinsyak atau istinthar itu sama. Untuk istinsyaknya itu memasukkan air ke dalam hidung, untuk istinthar mengeluarkan. Nah, ini kita diperintahkan melakukan dengan sangat keras. Jadi nyedoknya tuh sampai ke sini. Kecuali kita dalam kondisi puasa. Kalau puasa kan keras-keras nanti masuk ke telan. Loh, tapi sudah kadung ke telan, tidak sengaja, tidak apa-apa. Ini jangan sengaja, pada sengaja mending minum Pak. Iya kan? Pada batali. Iya. Kenapa ibu-ibu? Karena setan itu ada di pangkal hidung. Ya, ada di pangkal hidung. Nah, orang kalau ada penyakit di sini, berarti setan nang kene. Iya, nggak percaya ya wis. Kalau nggak percaya, kan disebutkan dalam hadis itu setiap kita tidur kan diikat oleh setan dengan 3 ikatan kan. Ketika kita bangun tidur mengucapkan alhamdulillah alladzi adzaba anil adza wa afani, hilang 1 ikatan. Ibu-ibu sehat semua nggih? Gimana doa habis tidur? Gimana? Allahumma barik lana. Jenengan ini suaranya tidak keras, maskeran bisa tambah nggak keringi. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. 1 ikatan hilang. Terus kita berwudu, 1 ikatan hilang. Terus kita sholat, makanya Nabi SAW ketika malam itu sholat 2 rakaat ringan, itu agar ikatan ini segera hilang. Di antara ikatan itu ada dalam ini, di pangkal hidung. Makanya ketika berwudu itu kata Nabi SAW, wa baligh fil istinsyaqi illa an takuna sha'ima. Dan keraslah ketika istinsyak menghirup air ini gitu, kecuali engkau dalam kondisi puasa. Jadi di sini Bu ya, dan ajarkan ngapunten kepada anak-anak panjenengan nggih. Jadi ketika bersih-bersih hidung, bersih-bersih telinga itu pas wudu ini momennya. Karena kalau nggak bersih, ngapunten kan kadang ada orang habis berwudu upile ketok nang kene. Ada ndak? Berarti ndak bener itu. Ya. Dan kadang-kadang ngapunten ya, ada sebagian teman-teman kita itu suka ngupil gitu loh, dan nggak terasa. Ya. Makanya biar kebiasaan ndak baik ini, jenengan berbicara terus orangnya yang jenengan aja bicara ngupil gitu, gimana perasaannya? Ndak sopan gitu. Masuk neraka ndak kira-kira? Ndak ya. Tapi gila nih gitu loh. Makanya ajarkan kepada anak-anak kita untuk membersihkan hidung, membersihkan telinga itu pas wudhu ini momennya gitu. Jangan momen yang lain. Saya pernah itu dalam pengajian jajaran pas saya kecil ya, pas pengajian mau iftar ya, pas Ramadan itu orang itu nggak penting wes, kelanjutkan. Jadi yang keempat adalah berkumur-kumur sama istinsyak ini bareng. Caranya ambil ini separuh untuk kumur-kumur, separuh untuk istinsyak. Berapa kali? 3 kali.
Terus bagaimana cara yang berkumur-kumur sendiri 3 kali, kemudian istinsak sendiri 3 kali? Itu hadisnya tidak sahih. Yang sahih itu sebagaimana yang tadi saya sebutkan. Malah cuma segini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, tiga kali. Kemudian yang kelima itu membasuh wajah 3 kali. Dan yang namanya wajah, ibu-ibu, mulai telinga sampai telinga. Oke? Jadi ini wajah mulai sini sampai sini ini harus kena air. Kalau misalkan tidak kena air sininya, berarti wudhu tidak sah. Jadi mulai telinga sampai telinga, mulai tumbuhnya rambut di sini sampai tumbuhnya jenggot. Ibu punya jenggot enggak? Iya. Maksudnya, jadi ini harus kena air mulai sini sampai sini. Kalau tidak terkena air, misalnya sini tidak kena air, berarti wudhunya sah apa enggak? Enggak. Jadi mulai telinga sampai telinga, mulai tumbuhnya rambut sampai tumbuhnya jenggot. Itu batasan wajah. Ini dibasuh tiga kali. Yang keenam, membasuh kedua tangan. Ya, mulai ujung jari jemari sampai apa ini? Siku, ya, sampai sini. Jadi kalau sini ini tidak kena air, wudhunya tidak sah. Jadi ini harus terkena air. Berapa kali? 10 kali. 3 kali dibasuh tiga kali. Jadi semuanya mulai sini sampai sini, kiri kanan. Jadi ini 3 kali yang kanan, baru kemudian yang kiri tiga kali. Mulai apa tadi? Ujung jari sampai siku, ya, sampai siku. Sampai siku itu maksudnya siku harus ikut terbasuh. Yang ketujuh, kemudian mengusap rambut 1 kali. Bagaimana cara mengusapnya? Nah, ini kan hadisnya dicontohkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang nanti itu ada yang kata sebagian tul gitu, ya tidak apa-apa pendapat dia. Tapi yang diajarkan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu beliau langsung begini, tangannya basah, seret, gini. Langsung dikembalikan 1 kali, 1 kali. Kalau 3 kali boleh ndak? Sampai keramas pisan naik ndak apa-apa. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan berapa kali? 1 kali. 1 kali ini hitungannya dari depan ke belakang, langsung dikembalikan. Kalau perempuan, kalau rambutnya panjang, gimana caranya? Gini, seret, ya. Ini dimasukkan ke bawah. Ini rambutnya di sini, ya. Gitu. Oke. Itu satu kali. Nah, langsung setelah itu kita mengusap kedua telinga. Dan mengusap kedua telinga ini kita tidak perlu mengambil air baru. Cukup air bekas mengusap rambut langsung. Caranya bagaimana? Gini, enggak. Jadi ini, ya, 2 jari ini untuk membersihkan bagian dalam, sementara ibu jari membersihkan bagian luar. Dimasukkan begini, Bu. Nah, gini, nah, berapa kali? 1 kali. Satu kali. Jadi 2 jari. Kalau tidak punya jari, ya jari tengah tidak apa-apa. Kebesaran, ya. Jadi ini jari telunjuk ini ibu-ibu dimasukkan, ya. Ini itu membersihkan bagian dalam, sementara yang ibu jari membersihkan bagian luar. Gini. Nah. Jelas, nggih? Selama ini apa sudah seperti itu wudunya ibu-ibu? Sudah. Alhamdulillah. Yang kesembilan, membasuh kedua kaki 3 kali, ya, mulai ujung jari sampai kedua mata kaki,
Jadi yang kanan dulu 3 kali, baru kemudian yang kiri 3 kali. Habis itu selesai, kita mengucapkan, kalau wudunya bukan di kamar mandi, kita mengucapkan pada tadi asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadika sholihin, gitu nggih. Ndak usah, itu tambahan yang tidak sahih. Nah, itu kalau kita di luar kamar mandi. Tapi kalau di kamar mandi, ya jangan keluar dulu. Keluar dengan kaki kanan, mengucapkan ghufranaka, baru asyhadu alla ilaha illallah. Kalau misalkan nanti sambil bercermin, bersisir misalnya, ada doa bercermin. Tapi jenengan nggak punya cermin kan, nggak berdoa kalau gitu. Iya, jadi doanya itu Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau itu memperindah fisikku, maka indahkanlah akhlakku. Seperti itu. Nah, ini tentang wudu, ibu-ibu. Alhamdulillah kita sudah selesai membahas tentang wudu. Sebelum kita beralih ke mandi, mungkin ada pertanyaan, monggo silakan. Tolong diulang, Bu. Bang, iya. Jadi untuk pertanyaan pertama, kapankah batasan makan sahur? Jadi sahur itu boleh makan terus sampai jenengan mendengar azan. Ya. Jadi ketika ada assalatu wassalamu alaihi yang katanya imsak, itu masih boleh makan sebetulnya gitu. Masih boleh makan. Ya, masih boleh makan. Nah, ketika adzan itu terdengar, baru panjenengan menghentikan makan. Ya, jadi yang sudah ada ini itu jangan dilanjutkan. Yang sudah di tangan masukkan, yang sudah di sini masukkan, ya. Terus minum, selesai sudah. Insya Allah begitu. Ya. Jadi kalau selama ini orang itu sahurnya itu jam 12, jam 1 itu malah menyalahi sunnah. Kata Nabi SAW, inna ummati bi khair, umatku itu senantiasa dalam kebaikan, ma'ajjalul iftar wa akharus sahur, selama mereka mendahulukan atau menyegerakan berbuka dan mengakhirkan waktu sahur. Jadi kalau misalkan pas as-salatu wassalamu alaihi dimulai, kita makan 7 kurma loh masih cukup. Ya, kita makan 7 kurma sambil minum masih cukup. Apalagi kalau masih sebelum itu gitu, setengah jam sebelum subuh itu sudah sangat cukup insya Allah. Jadi habis sholat malam gitu kan, habis sholat malam istighfar, setengah jam sebelum subuh baru kita makan. Tapi kalau setengah jam sebelum subuh baru menanak nasi, yo kerinan, ya nasi maksudnya sudah dimasak tadi malam, tinggal makannya gitu. Kalau setengah jam baru mulai masak, jenengan kerinan ojo nyalano sing anu gitu, ya. Insya Allah begitu. Kemudian untuk pertanyaan kedua, bolehkah menyimpan uang di bank? Boleh, insya Allah selama banknya bank syariah. Kalau panjenengan punya uang di bank konvensional, dipindahkan saja ke bank syariah. Loh,
Ada yang bilang katanya bank syariah sama bank konvensional sama saja. Insya Allah enggak lah. Insya Allah bank syariah itu lebih selamat sedikit. Nah, ya paling enggak kan 70%, 60%, ya 70%, 60% lebih selamat. Nah, itu di beberapa bank syariah itu ada yang tabungannya itu wadiah. Wadiah itu titip, bukan mudharabah. Jadi wadiah ini jenengan naruh dok, nggak dapat bagi hasil, nggak dapat apa-apa, gitu. Nah, itu insya Allah tidak menjadi masalah. Nah, kalau uangnya banyak, ya disuruh pakai emas saja, emas mini atau emas gram-graman itu batangan atau dinar, gitu ya. Insya Allah itu lebih bagus. Karena kalau emas ini kan harganya kan tidak mungkin, nilainya kan tidak mungkin turun. Tapi kalau uang 10 juta, 20 juta jenengan taruh di bank, nanti 5 tahun lagi sudah nggak ada harganya. Tapi kalau diserupakan dalam bentuk emas, ya insya Allah itu lebih kuat. Jadi 20 tahun ke depan itu pasti naik. Beda dengan rupiah, rupiah pasti anjlok gitu loh. Insya Allah demikian. Wallahu ta'ala a'lam. Iya, jadi dulu sudah pernah kita bahas di ruang Darussalam sana itu bahwa ketika sujud itu kaki ini rapat begini, dan jari jemari semuanya menghadap ke arah kiblat, rapat bu, apalagi perempuan kan, jadi harus dirapatkan begini biar kelihatan auratnya, begitu. Ada lagi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Apa di luar? Di luar rumah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di luar rumah, ya, di luar rumah, apakah sedang bekerja, apakah sedang safar, tapi kalau tempat wudhunya terbuka, bolehkah kita wudhu di sana? Ya jangan. Jenengan wudhu di kamar mandi saja, wudhu di kamar mandi saja. Kalau memang terbuka, kelihatan orang, nanti kelihatan rambutnya, kelihatan tangannya, kelihatan betisnya, kan aurat bu. Nah, maka bagaimana solusinya? Ya panjenengan wudhu di kamar mandi. Lo udah ada kamar mandinya, ya nggak jadi sholat, pindah masjid saja gitu loh. Tadi tempat yang ada tempat wudhunya. Insya Allah kalau toilet kan di mana-mana ada nih. Jadi boleh jenengan berwudhu di dalam kamar mandi. Cuma caranya ya tadi itu, baca bismillahnya dalam hati, kemudian doanya itu setelah keluar dari kamar mandi, dari WC atau toilet tadi itu. Jadi keluar dengan tangan kaki kanan, ghufranak, baru itu asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Nggih. Ada lagi ibu-ibu? Monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pertanyaan pertama, apabila kita dalam perjalanan naik pesawat 2 kali transit, nah sedangkan untuk transit yang kedua sampai tempatnya itu jam 5 sore. Nah waktu asalnya kan sudah habis. Nah apakah pada saat transit yang kita boleh melakukan sholat asar? Terus yang kedua, Ini perjalanannya dari mana ke mana? dari Surabaya ke NTT. Oh ya. Terus yang kedua, mereka naik kapal dalam perjalanan Surabaya ke NTT. Naik kapal durasinya 3 sampai 4 hari. Gimana? Naik kapal? Naik kapal selama 3 sampai 4 hari. Iya. Di dalamnya tidak ada tempat yang benar-benar bersih
Banyak apa? Iya. Itu tempat wudhunya apa tempat kamar mandinya? Iya. Tidak tahu apa? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaan pertama, ibu-ibu, dalam perjalanan naik pesawat 2 kali transit, ya, untuk transit yang kedua waktu asar habis sebelum sampai misalkan begitu. Nah, boleh tidak digabung sholatnya? Ya sangat boleh sekali. Jadi itu namanya nanti jamak takdim, ya, jamak takdim. Panjenengan mengerjakan sholat zuhur dulu, kemudian asar pada waktu zuhur. Karena memang sudah jelas nanti kesulitan, tidak mungkin bisa kita itu gitu. Maka kita melakukan jamak takdim, ya. Karena ini jelas jarak safar. Surabaya NTT kan jauh, ya. Jelas itu jarak safar. Ya. Nah, karena kalau kita sudah jelas, jadi begini, ketika kita jelas musafir, kita mengambil rukhsah qashar kan boleh. Tetapi mengambil rukhsah qashar ini kalau kita sudah sampai di terminal, sudah sampai di Juanda, di pelabuhan. Kalau misalkan kita tinggal di Surabaya sekarang, ya, nah kita di Al-Falah misalnya tinggalnya. Nah ini berarti kita mau ngambil rukhsah ini, sholat di Al-Falah tidak boleh. Baru ketika sampai terminal atau pelabuhan atau bandara, kita baru boleh mulai mengqashar sholat, gitu. Nah berarti nanti ketika di bandara kan pasti ada tempat sholat itu, sholat aja jamak qashar, jamak takdim, sholat zuhur 2 rakaat, kemudian qomat, sholat asar 2 rakaat. Andai kan nggak memungkinkan, maka sholat di atas pesawat tak menjadi masalah. Lo nggak ada tempatnya, ya wes, kalau nggak ada tempatnya maka sholat di atas kursi. Kalau misalnya ada tempat, biasanya kan di kabin itu antara toilet dengan kursi. Kalau pesawatnya besar, saya nggak tahu si pesawat yang saya tahunya itu Saudi Airlines sama Air Asia. Kalau Air Asia itu perasaan ada tempat untuk begitu, guys, serujungnya angel, ya. Kalau Saudi Airlines itu lapang. Jadi kalau panjenengan mau sholat di situ bisa. Cuma kadang-kadang tidak boleh pramugarinya, tergantung pramugarinya. Kalau kita sedikit ngotot, insya Allah tidak menjadi masalah. Memang untuk sholat wajib itu yang afdal itu kita turun, ya. Jadi jangan di atas kursi kalau bisa. Kalau tidak bisa, bisanya hanya di atas kursi kayak pas di Air Asia, gimana lagi, gitu. Ini untuk pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, ketika naik kapal Surabaya NTT 3-4 hari, toiletnya kotor. Nah gimana pas waktu sholat? Boleh tidak tayamum? Itu tidak boleh. Tayamum itu hanya boleh dilakukan ketika tidak ada air. Ketika tidak ada air, kita pun diperintahkan cari dulu. Mungkin di masjid ini nggak ada air, tapi di sebelah sana ada air. Nah kalau di masjid ini nggak ada air, di sana ada, kita nggak boleh tayamum, cari dulu. Kalau ketika dicari tidak ada, memang baru boleh bertayamum. Atau yang kedua, ada air tapi kita berhalangan. Berhalangan bagaimana? Kita punya luka, ya. Kita punya luka, kalau dipaksa terkena air pasti tambah parah. Imma tambah parah, imma sembuhnya itu lama tambahan, gitu. Nah dalam kondisi seperti ini kita boleh bertayamum. Atau yang ketiga, ada air tapi kita nggak mungkin menggunakannya. Ini rumah kita, sumur di luar. Nah rupanya antara pintu rumah dengan sumur ada buaya misalnya, atau ada harimau. Waduh, gitu. Terus tayamum aja nggak apa-apa, gitu kan.
Kecuali kalau panjenengan mau gelut be harimau ya tidak apa-apa gitu. Ya, ini contoh kondisi-kondisi yang kita boleh bertayamum. Berarti meskipun toiletnya kotor, meskipun seperti itu kondisinya, ya, kan banyak orang lalu lalang. Insya Allah meskipun orang lalu lalang kan tetap toilet ada pintunya kan. Masa nggak ada pintunya toilet itu? Ya tetap kita berwudu dan sholat sesuai dengan kondisi kita. Ya memang kita musafir, memang seperti itu kondisinya. Ya lain kali kalau mau safar ya pakai kapal yang agak mahal dikit lah gitu loh. Ya karena ya pengalaman saya dulu pas tahun 97 ya, itu ke Jakarta naik GBM sama teman-teman, ya Allah. Toiletnya itu loh penuh dengan apa? Dengan kandang burung, jadi burung dalam toilet. Ya Allah, tapi sekarang sudah enak ceritanya, alhamdulillah. Iya. Jadi tetap saja sholat dan tidak boleh tayamum kecuali memang nggak ada air. Yang ketiga, ketika safar jauh dari musola, tidak tahu arah kiblat. Ketika masuk waktu sholat, gimana caranya sementara tidak ada sinyal? Gimana ini kok nggak ada sinyal? Iya, ya memang kalau nggak ada sinyal tanya orang, ada situ yang tahu. Kalau nggak ada yang tahu kiblat, misalnya kok kafir semua misalnya, ya, misalnya non muslim semua nggak ngerti kiblat dan nggak ada matahari juga, maksudnya mendung gitu, gelap misalkan, ya wis kita beristihad kemana tempat yang kita anggap itu sebagai kiblat, kita sholat sana, ya, insya Allah sudah sah. Kalau misalkan kemudian terbukti setelah itu kok kiblatnya salah, insya Allah sholatnya sah dan tidak perlu diulang. Tapi kalau misalnya di tengah sholat kita salah, ya, kita anggapannya timur itu kiblat, terus ada orang bilang, kebalik sampean niku madhep rono loh gitu misalkan, nah jenengannya madhep tapi nggak usah situ, nggak usah begitu, ya, berarti batal sholatnya. Jadi ketika ada yang menunjukkan seperti itu langsung putar haluan. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Oke. Ada yang ditanyakan lagi ibu-ibu? Nyun sewu mikrofonnya. Oh sudah, monggo Bu, silakan nih. Waalaikumsalam warahmatullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kalau memang waktunya mepet, ya, kalau memang waktunya mepet maka dahulukan witirnya 1 rakaat salam, ya. Kalau masih ada waktu tambah 2 rakaat, loh tiba masih ada waktu tambah 2 rakaat salam, daripada 2 rakaat kewas azan belum sempat witir. Karena sholat witir itu sholat malam ganjil, tidak ada sholat malam genep itu, tidak ada. Makanya untuk witir ini kalau memang panjenengan pas kecapean, khawatir nanti tidak bisa bangun tepat waktu sebelum subuh, jenengan sholat habis isya atau sebelum tidur boleh, ya, sholat witir 1 rakaat atau witir 3 rakaat. 3 rakaat ini bisa dengan 1 salam, bisa dengan 2 salam, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam, atau langsung 3 rakaat salam bisa, ya, atau 1 rakaat aja tidak apa-apa, karena capek daripada nanti nggak sempat witir. 1 rakaat itu kalau continue bagus lah, tapi lain kali nambah 3 rakaat lah, masuk 1 rakaat terus gitu kan. Tapi 1 rakaat boleh.
Andaikan nanti bangun sebelum subuh masih ada waktu, ya sholat 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, tidak perlu witir lagi. Dalam satu malam itu tidak boleh ada 2 witir. Witir tambah witir jadi genap akhirnya. Insyaallah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo. Gimana, tolong diulang Mbak Lia? Ya. Ada yang namanya juga ada yang atas itu semuanya itu yang bagaimana itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana hukumnya meminjam uang dari bank konvensional dan program industri lain misalnya UMKM. Iya. UMKM. Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ketika tahiyat awal atau akhir ada yang tangannya digerak-gerakkan, ada yang tidak. Yang benar itu bagaimana? Yang sunnah itu seperti apa? Jadi untuk yang namanya jari jemari ibu-ibu, dengan ketika kita itu tahiyat awal atau tahiyat akhir itu langsung ini begini, ya, langsung begini. Ini bisa seperti ini, bisa seperti ini. Pokoknya jari ini langsung ini digenggam semua kecuali jari telunjuk. Jadi ketika kita tahiyat awal itu langsung begini, ya. Nah, adapun untuk menggerakkan jari ada yang dari awal sampai akhir seperti ini. Ya, begini terus, tidak gerak sama sekali. Ada yang baru dia itu digerakkan saat baca asyhadu alla ilaha illallah. Ada yang mulai awal sampai akhir digerak-gerakkan terus. Ya. Nah, ini yang benar yang mana? Itu tadi pendapat ya, pendapat. Ya insyaallah ya nggak dikatakan salah sih, nggak dikatakan salah karena memang masing-masing punya dalil sendiri. Tetapi yang dhaif itu ketika kita baru menggerakkan saat kita membaca asyhadu alla ilaha illallah, atau selama tahiyat kita begini baru pas asyhadu alla baru kayak gini gitu. Nah, ada beberapa orang ibu-ibu itu ini lutut ya, itu begini. Jadi nggak digenggamnya begini. Nah, ini salah. Ya, karena yang benar itu harus ditutup semua kecuali jari telunjuk. Nah, yang saya tahu, wallahu a'lam, yang saya tahu ini digerakkan ini kapan? Digerakkan ini ketika ada kalimat tauhid, ketika ada doa. Dan ketika sholat itu yang namanya mata ini melihat ke jari telunjuk gitu. Jadi, nah ini berarti kan kita harus tahu maknanya kan. Setiap ada kalimat tauhid kayak asyhadu alla ilaha illallah itu diangkat. Ketika ada doa seperti at-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat, kan doa habis ini assalamu alaika, nah, diangkat ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Doa lagi assalamu alaina, gitu kan, wa ala ibadillahi salihin asyhadu an la ilaha illallah, kalimat tauhid, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, kan abduhu wa rasuluh. Doa lagi Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi gerak ini wallahu alam yang saya tahu digerakkan ketika ada kalimat tauhid sama ketika ada doa. Nah, adapun yang lainnya, dan ini saya kira lebih sulit. Kenapa? Karena mata memandang ke sini dan sambung ke hati gitu kan. Jadi kita sambil meresapi maknanya, bukan begini-begini dari awal. Meskipun ada pendapat yang mengatakan demikian gitu loh. Nah, menurut saya wallahu a'lam, bisa benar bisa salah. Jadi yang sunnah itu ya tadi itu digerakkan, tetapi setiap ada kalimat tauhid, setiap ada doa. Yang kedua, bagaimana hukumnya meminjam uang dari bank konvensional? Ini kita hukum meminjamnya
untuk apapun itu banyak kepentingan lah. Nah pokoknya kalau pinjam yang itu pinjamannya dalam bentuk riba maka tidak boleh, baik itu di bank, baik itu di koperasi, baik itu di perorangan, selama kita pinjamnya itu ada kembalinya. Kita pinjam 2 juta, baliknya 2.300.000 ya. Kita pinjam 5 juta, baliknya 5.500.000. Kita pinjam 1 juta, baliknya 1.100.000, 1.200.000. Nah ini dimanapun bentuknya, dimanapun pinjamnya, baik pinjam ke bank, baik pinjam ke perorangan, baik pinjam ke arisan, ke PKK, atau pinjam kemana, ke koperasi misalnya. Kalau seperti ini modelnya ya haram, itu riba, tidak boleh gitu. Itu riba, tidak boleh. Loh, terus gimana solusinya? Sampai kan utangnya juga tidak punya duit ngono. Nah itu masalahnya. Ya, jadi begini Bu Ibu, kalau memang kondisinya darurat, ya darurat itu kan membolehkan yang haram, ya. Kalau memang nggak ada yang bisa dipinjami kecuali bank, kecuali ini dengan cara riba dan kita sangat butuh, ya. Jadi darurat itu harus kita maknai sebagaimana arti aslinya. Jangan dikit-dikit darurat, dikit-dikit darurat. Nah banyak orang itu yang nggak ngerti makna darurat sehingga dikit-dikit darurat. Padahal kondisi darurat itu adalah kalau kita ndak ngambil kita mati gitu loh. Orang daging babi kan haram, ya. Daging babi itu haram. Tapi kalau misalnya dalam satu kondisi yang kita itu andekan tidak makan pasti mati dan adanya cuma daging babi, maka di sini daging babi boleh dimakan. Cuma makannya seperlunya waktu itu. Kalau butuh makannya cuma 1 gram atau 2 gram daging, makanya boleh cuma 2 gram. Jangan kemudian didendeng, kemudian digulai, tak simpan ke tahun depan, tidak boleh, ya. Jadi sesuai dengan proporsinya, gitu. Nah nanti untuk pinjam uang di bank juga seperti itu. Kita pinjam kemana-mana kok adanya cuma yang riba, cari yang nggak riba ndak ada. Tapi insya Allah kalau kita berusaha, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala pasti ada jalan. Karena Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, barang siapa bertakwa kepada Allah pasti diberi Allah jalan keluar. Selama kita berusaha insya Allah pasti ada jalan. Nah, tetapi ya saya katakan kalau memang tidak ada, artinya cuma yang sistem riba, ya bagaimana lagi? Kalau memang panjenengan kondisinya darurat, misalkan untuk biaya operasi atau bayar rumah sakit, kalau ndak gitu nanti pasti misalkan nggak segera terobati misalnya, adanya cuma itu, ya bagaimana lagi? Kalau memang betul-betul darurat maka itu adalah kondisi yang ada rukhsah di sana. Tapi tetap hati-hati bahwa darurat ini tetap darurat, jangan kemudian dikit-dikit darurat. Pengen utang perwaringan naik, utang nang bank misalnya, nah, itu nggak darurat belas gitu loh. Nah, nggak punya perwaringan nggak patean kan? Itu salah satu contoh saja. Insyaallah demikian, wallahu taala a'lam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke. Apa Bu? Tolong diulang. Salat sunnah ba'diyah. Ba'diyah. Iya. Iya, itu aja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa lama batasan waktu dalam pelaksanaan sholat ba'diyah? Misalkan habis sholat zuhur, sebelum zuhur itu kan disunahkan 4 rakaat 2 kali salam, setelah zuhur juga 4 rakaat 2 kali salam. Cuma yang masuk dalam 12 rakaat yang setelah zuhur itu 2 rakaatnya saja. Tapi kalau panjenengan melakukan 4 sebelum 4 sesudah maka jauh lebih baik begitu. Nah ini belum sempat ba'diyah, ada tamu. Ada tamu. Kalau tamunya nggak sampai asar, ya kalau tamunya nggak sampai asar, itu panjenengan langsung sholat
ba'diyah insya Allah tidak menjadi masalah. Dan andaikan itu sampai asar sampai maghrib jangan lupa ingatnya ba'da isya, loh aku lah belum ba'diyah mau gitu kan. Kalau memang kebiasaan panjenengan itu sholatnya setiap hari yang rawatib 12 rakaat, diqadha aja tidak apa-apa ya, diqadha saja, tidak masalah. Nabi SAW pernah mengqadha sholat ba'diyah zuhur, ya, jadi sholat sunnah ba'diyah zuhur setelah asar. Setelah asar itu kan kita tidak boleh sholat ya. Setelah asar itu kita tidak boleh sholat. Nah, tapi Nabi SAW melakukan gitu loh. Ketika ditanya, loh jenengan kan melarang Nabi untuk sholat setelah asar, tapi kan jenengan sholat. Tanya istrinya yang bernama Ummu Salamah. Kata beliau, Nabi SAW tadi itu sedang mendamaikan dua kabilah yang lagi bertikai di daerah Kuba, sehingga beliau tidak sempat sholat ba'diyah zuhur. Nah, ketika ingat setelah asar, maka beliau melakukan itu. Nah, jadi melakukan ba'diyah asar setelah zuhur. Dan Nabi SAW kalau sudah terlanjur melakukan suatu ibadah, itu beliau melakukannya terus. Makanya para ulama mengatakan untuk sholat setelah asar yang qadha tadi ini, ada yang mengatakan khusus bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga yang mengatakan kalau kondisinya memang kita tadi lupa, tidak sempat ingatnya ba'da asar, maka tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah itu kalau kemudian jenengan merutinkan ba'da asar mengerjakan sholat sunnah, itu tidak boleh. Karena hukum asal waktu itu adalah waktu terlarang. Tapi waktu terlarang ini ketika nggak ada sebabnya, misalkan panjenengan masuk masjid setelah asar, kan terlarang sholat kan. Tapi jenengan itu masuk masjid, maka meskipun waktu terlarang boleh mengerjakan sholat tahiyatul masjid. Atau jenengan habis asar wudhu. Nah, setelah wudhu ini kan kita disunahkan sholat 2 rakaat wudhu kan. Nah, maka di sini ibu-ibu sekalian, panjenengan boleh meskipun pada waktu yang terlarang. Jadi untuk kondisi tadi yang jenengan tanyakan, andaikan ingatnya pada asar, kerjakan tidak menjadi masalah. Ingatnya pada isya, kerjakan tidak menjadi masalah. Insya Allah begitu. Okay? Kecuali kalau kita itu hari-hariannya jarang mengerjakan sholat rawatib 12. Kalau begitu nggak usah diqadha. Tapi kalau kita tiap hari rutin pasti 12 minimal. Nah, kalau lupa maka lebih bagus diganti atau diqadha kapanpun ketika ingat. Insya Allah begitu. Wallahu ta'ala a'lam. Monggo ibu-ibu, ada lagi? Punten mikrofonnya Mbak Lia mana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk apa Bu? Untuk sholat perempuan itu lebih baik sholat di rumah. Terus itu apa juga baru kalau ada kita sholat tarawih. Jadi pertanyaannya, untuk perempuan kan lebih baik sholat di rumah. Apa itu juga berlaku untuk sholat taraweh? Iya, ya, itu juga berlaku untuk sholat taraweh. Apalagi sholat taraweh kan sholat sunnah. Nah, cuma yang menjadi masalah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, kadang kita kalau sholat taraweh sendiri di rumah dengan alasan lebih afdal di rumah, tapi kita sholat cepet, tidak khusyuk, ngantuk, ya. Apa paling kulhu bi'ina atoina saja gitu kan. Nah, daripada ngantuk yang mending ke masjid, ya, guyub, semangat, lebih khusyuk sambil tetap menjaga, ya,
sambil tetap menjaga, maksudnya keluar tanpa wangi-wangian, ditutup menutup aurat dengan baik gitu kan, dan nggak berlama-lama di sana. Nah, insya Allah begitu. Jadi sebetulnya perempuan itu lebih baik sholatnya di rumah meskipun terawih. Cuma kalau terawih, kalau kita mengikuti lebih utama di rumah, tapi daripada ngantuk, daripada nggak jangkep gitu kan, nggak semangat, yang mending ke masjid. Apalagi dengan di masjid mungkin kita dapat ilmu baru gitu kan. Di rumah sopo sing ngajeni kabeh gitu kan. Insyaallah begitu, wallahu taala a'lam. Nggih, ada lagi 2 pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nggih. Rumahnya enggak ada musola. Gimana? Tidak bisa sholat di lantai. Kasurnya empuk ya? Loh, kasurnya empuk apa enggak? Enggak. Biasanya kalau rumah seperti itu kasurnya itu atos biasanya. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi kebahagiaan seorang mukmin itu ketika mendapatkan nikmat bersyukur, ketika mendapatkan sesuatu yang tidak enak bersabar. Ya, tadi kan kondisi rumahnya sempit, 4L gitu kan. Apa 4L? Lu lagi gitu. Iya. Ya enggak apa-apa, alhamdulillah masih punya rumah ya. Banyak orang yang masih belum punya rumah. Nah, rumah seperti kondisi seperti itu, ya rumah meskipun kondisinya seperti itu kita syukuri, alhamdulillah. Nah, tadi pertanyaannya boleh enggak kita sholat di atas kasur gitu kan, di atas kasur. Sebetulnya sholat di atas kasur boleh-boleh aja, ya, boleh-boleh saja. Tapi kalau misalkan kasurnya keempuan, terlalu empuk maksudnya, sehingga sujud itu kan kita diperintahkan ketika sujud itu kepala lebih rendah ya, kemudian bisa semua. Nah, maksudnya ketika sujud itu kan kita diperintahkan sujud di atas 7 anggota, 1, 2, 3, 4 lutut ya, 3, 4, 5, 6 mana? Ini 1 ya, 1 mohon maaf 1, 2, 3, 4, 5 2 lutut, dan 7 itu jari jemari lutut. Jari jemari kaki. Nah, itu kita harus semuanya nempel di lantai. Kalau misalkan dengan ada kasur itu terhalangi, maka kasurnya digulung dan sholat di atas depan. Kalau khawatir nanti ada hal yang tidak, ya kadang-kadang, tapi insya Allah enggak lah ya enggak. Jadi mungkin kalau misalkan kita sholat kemudian malah jebol mungkin bawahnya kasur. Nah, tapi intinya di sini kalau bisa digulung lebih baik digulung ya, kasurnya ditaruh di mana begitu kita sholat di situ. Kalau misalnya nggak terlalu empuk, maka sholat di sana juga nggak menjadi masalah insya Allah. Makanya tadi kenapa saya tanya empuk apa enggak kasurnya gitu, karena kalau sangat empuk itu kan menjadikan sujud kita tidak maksimal. Insya Allah begitu, wallahu a'lam. Ada lagi ibu-ibu, silakan. Sudah nggak ada nggih? Nggih, monggo Alia. Ada apa? Jenazah. Selesai dimandikan itu ternyata sudah selesai jamaah sholat asar. Tapi sholatnya ya pada sholat asar. Tidak masalah. Makanya kalau panjenengan di Masjid Nabawi, Masjidil Haram pas Ramadan, pas haji, itu sholat jenazah itu dilakukan setiap habis sholat 5 waktu. Setelah subuh ada sholat jenazah, setelah zuhur ada sholat jenazah, setelah asar ada sholat jenazah. Maghrib dan isya kan nggak terlarang.
Kenapa? Karena sholat jenazah ini termasuk sholat yang memiliki sebab. Karena ada sebabnya, meskipun dilakukan pada waktu terlarang, maka tidak menjadi masalah. Nggih. Insyaallah begitu ibu-ibu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, maka saya akhiri sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan yang kita dengar dan yang kita pelajari pada pagi hari ini bermanfaat dan barokah bagi kita semua di dunia dan di akhirat. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan saya. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.